Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Bisnis kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hukum perbankan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Bella Anggraini dengan ujian PEM 024, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Hairi Farel dengan ujian PEM 031, dan yang ketiga ada yang Mariana dengan ujian PEM 037, dan yang terakhir ada Indi Basitur Rahmat dengan ujian PEM 038. Langsung saja masuk ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian perbankan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya, mengenai pengertian perbankan pengertian bank akan dibacakan oleh Mariana. Kepada Mariana dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada pengertian bank. Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Next. Selanjutnya ada sumber dana bank. Secara umum, sumber dana bank ini terbagi menjadi 3, yakni pertama, ada dana dari pihak pertama. Dana dari pihak pertama merupakan dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Yang kedua, ada dana dari pihak kedua, yakni dana yang berupa pinjaman dari luar. Dan yang terakhir, ada dana dari pihak ketiga, yakni dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai dana dari pihak pertama. Yang pertama, ada modal yang disetor. Modal yang disetor merupakan dana yang disetorkan secara aktif oleh pemegang saham, baik saat bank baru didirikan maupun ketika bank sudah lama berdiri. Yang kedua, ada cadangan bank, yakni laba yang diperoleh dan disisihkan oleh pihak bank dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya. Lalu yang terakhir ada laba yang ditahan. Laba yang ditahan merupakan laba tahun berjalan yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Selanjutnya ada dana dari pihak kedua. Yang pertama ada call money, yakni pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya tidak lebih dari 24 jam. Yang kedua ada pinjaman biasa antar bank, yaitu merupakan pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu yang relatif lama. Selanjutnya ada pinjaman dari bank luar negeri, yakni pinjaman yang diperoleh oleh bank luar negeri dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang keempat ada pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, yakni pinjaman yang terjadi ketika lembaga keuangan itu belum berubah menjadi bank umum. Dan yang terakhir ada pinjaman dari Bank Indonesia, yakni pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang berprioritas tinggi. Dan yang terakhir ada dana dari pihak ketiga. Dana dari pihak ketiga atau dana dari masyarakat ini merupakan tolak ukur keberhasilan bank. Jika bank mampu membiayai biaya operasionalnya dari sumber dana ini. Namun, dana dari pihak ketiga ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dana dari pihak ketiga ini yakni jumlahnya tidak terbatas, baik dari perseorangan, perusahaan, maupun lembaga masyarakat. Sedangkan kekurangannya yaitu biayanya relatif lebih tinggi daripada menggunakan modal sendiri. Contoh biaya yang dibutuhkan yakni biaya promosi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bella Anggriani. Kepada Bella dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berikut merupakan fungsi perbankan. Yang pertama yaitu ada perhimpunan dan penyaluran. Menghimpun dana dari pihak yang surplus dan menyalurkannya dana kepada pihak yang deposit. Kemudian ada penyedia jasa layanan keuangan. Yang ketiga, agent of trust, yaitu agent of trust. Dan yang keempat ada agent of development. Next. Fungsi perbankan yaitu yang pertama ada tempat menyimpan uang, kemudian perantara dalam lalu lintas pembayaran,
sebagai lembaga pemberi atau penyalur kredit, sebagai lembaga pengatur peredaran uang, dan sebagai lembaga penjaga kestabilan nilai uang. Macam-macam bank terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama sebagai sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat, bank syariah. Next. Dan yang kedua yaitu berdasarkan kepemilikannya, yang terbagi menjadi bank pemilik pemerintah, bank pemerintah daerah, bank swasta asing, bank milik koperasi, dan bank milik campuran. Sekian, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya mengenai produk dan jasa perbankan akan saya sampaikan sendiri. Produk dan jasa perbankan. Produk perbankan merupakan produk yang ditawarkan oleh bank dalam dunia perbankan di Indonesia, disebut dengan produk bank. Sedangkan jasa perbankan merupakan semua aktivitas bank, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi bank. Mengenai produk perbankan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada simpanan dan yang kedua ada pinjaman. Simpanan adalah sejumlah uang nasabah yang dititipkan kepada bank yang bisa berbentuk rekening. Terdapat banyak sekali simpanan, antara lain yang pertama ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua yaitu pinjaman. Pinjaman merupakan sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran atau loan. Terdapat banyak sejenis pinjaman, antara lain yang pertama ada pinjaman produktif, pinjaman konsumtif, pinjaman perdagangan, pinjaman investasi, pinjaman profesi, dan yang terakhir adalah pinjaman modal kerja. Mengenai jasa perbankan dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu ada transfer, yaitu kegiatan mengirim uang dari pihak satu ke pihak lainnya. Yang kedua ada inkaso, yaitu pelimpahan kuasa kepada pihak bank atau untuk penagihan utang. Yang ketiga ada clearing, yaitu pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank. Yang keempat ada bank garansi atau jaminan yang diberikan kepada bank untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Yang kelima ada kartu kredit atau alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai atau cashless. Yang keenam ada kusodian, yaitu jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya. Yang ketujuh ada perdagangan valuta asing, yaitu kegiatan pertukaran suatu mata uang ke mata uang lainnya dengan tujuan untuk mempermudah pertukaran valuta asing atau falas. Yang kedelapan safe deposit box atau sebuah jasa perbankan di mana pihak bank memberikan suatu jasa penitipan barang-barang atau dokumen-dokumen berharga nasabahnya di kotak yang aman. Dan yang terakhir yaitu letter of credit. Letter of credit adalah suatu kontrak dengan mana suatu bank bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah. Pemohon LC biasanya berkedudukan sebagai importir atau melakukan pembayaran kepada pihak pengekspor atau pihak ketiga, atau yang lebih dikenal dengan beneficiary. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian hukum perbankan akan disampaikan oleh Indi Basiturahma. Kepada Indi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perbankan. Jadi hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain. Next. Nah, di sini ada sifat dan tujuan hukum perbankan. Sifat hukum perbankan yaitu sifatnya memaksa, artinya bank dalam menjalankan kegiatan usaha harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dan apabila dilanggar, maka bank itu berwenang untuk menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif seperti mencabut izin usahanya. Sedangkan tujuan di sini ada 4, yaitu melindungi kepentingan umum, melindungi kepentingan negara, melindungi kepentingan masyarakat baik secara umum maupun pribadi, dan melindungi nasabah dari perbuatan yang merugikan. Next. Nah, di sini ada sumber-sumber hukum bank.
Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau disebut Undang-Undang Perbankan yang diubah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 atau disebut UU BI. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Sebenarnya dalam hukum perbankan ini terdapat dua sumber hukum yang artinya arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material itu sendiri adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukannya peninjauan, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Nah, sedangkan sumber hukum perbankan dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan tertulis yang mengatur mengenai perbankan. Oke, selanjutnya di sini ada asas-asas hukum perbankan. Di sini ada asas demokrasi ekonomi. Jadi asas demokrasi ekonomi tertuang dalam pasal 2 UU nomor 10 tahun 1998. Bunyinya adalah perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Terus yang kedua adalah asas kehati-hatian yang tertuang dalam pasal UU nomor 7 tahun 1992. Nah, asas kehati-hatian dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya, wajib menjalankan tugas dan wewenang masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Yang ketiga ada asas kepercayaan yang tertuang dalam pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal ini berbunyi untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Dan next. Nah, di sini yang keempat ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan atau wajib dirahasiakan kerahasiaannya tersebut. Asas kerahasiaan ini tertuang dalam pasal 1 angka 28 dan pasal 40 sampai dengan pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dan yang terakhir ada asas mengenal nasabah. Asas mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle adalah asas yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui nasabah, memantau kegiatan transaksi termasuk melaporkan setiap transaksi yang merugikan. Asas ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI tahun 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia presentasi mengenai hukum perbankan yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.